Nama ini hampir selalu muncul setiap kali orang membicarakan musik gelap, simbol kontroversi, dan isu pemujaan iblis. Sebagian orang bilang, itu cuma seni. Tapi sebagian lain gak bisa berhenti bertanya-tanya, karena makin dilihat, makin terasa aneh. Dan di video ini, aku mengajak kamu ngobrol pelan-pelan tentang satu nama, Marilyn Manson. Buat kamu yang mungkin belum terlalu kenal, Marilyn Manson adalah musisi rock asal Amerika. Dia dikenal bukan cuma karena musiknya, tapi karena citra ekstrem yang sejak awal memang sengaja dia bangun. Menariknya, kalau kita tarik ke belakang, Marilyn Manson gak langsung muncul dengan citra gelap seperti yang orang-orang kenal sekarang. Nama aslinya adalah Brian Hope Warner. Sebelum dikenal sebagai musisi, dia bekerja sebagai jurnalis musik. Artinya apa? Sejak awal, dia terbiasa mengamati budaya, media, dan reaksi publik. Dan mungkin dari situlah dia sadar satu hal, reaksi publik bisa dibentuk. Nama Marilyn Manson gak dipilih sembarangan. Nama ini diambil dari dua sosok yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah Marilyn Monroe, yang menjadi simbol kecantikan, pemujaan, dan idola publik. Yang kedua adalah Charles Manson, seorang pembunuh berantai yang menjadi simbol kejahatan dan ketakutan massal. Dua nama ini digabung tanpa penjelasan panjang, seolah mau bilang pemujaan dan kehancuran berasal dari tempat yang sama. Dan sejak detik ini, orang mulai bertanya, ini cuma nama panggung atau sebuah pernyataan? Seiring karirnya naik, penampilan Marilyn Manson makin jauh dari kata normal. Di atas panggung, dia nggak tampil seperti musisi lain. Ada salib terbalik, simbol agama dipelintir, kostum yang menyerupai ritual, dan ada gerakan yang jelas disengaja untuk memancing reaksi. Pendukungnya bilang itu kritik terhadap sosial. Tapi bagi yang melihat dari luar, panggung itu terlihat lebih seperti ritual daripada konser. Dan dari sinilah isu pemujaan iblis mulai beredar. Masalahnya, meskipun Manson berkali-kali bilang itu hanya seni proaktif, simbol yang sama terus muncul lagi dan lagi. Dan dari sinilah cerita mulai bercabang. Tanggal 20 April 1999, Amerika dikejutkan oleh tragedi besar. Dua pelajar yang bernama Eric dan Dylan melakukan penembakan di SMA Columbine, Colorado. Akibatnya, 13 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Dan setelah itu, kedua pelaku bunuh diri. Publik panik dan media butuh jawaban cepat. Dan alih-alih fokus pada kesehatan mental dan akses senjata, mereka mulai mencari pengaruh budaya, yaitu lewat video game, film, dan musik. Dan nama Marilyn Manson langsung disebut. Salah satu lagu yang disorot adalah The Beautiful People. Liriknya berbicara tentang kekuasaan dan dominasi. Bagi sebagian orang, itu kritik sosial. Tapi bagi media saat itu, lirik ini ditafsirkan sebagai ajakan kekerasan. Potongan konser Marilyn Manson diputar berulang, salib terbalik ditampilkan, dan wajahnya dijadikan visual ancaman. Padahal, gak pernah ada bukti langsung bahwa pelaku Columbine terpengaruh oleh Marilyn Manson. Tapi saat itu, yang dicari bukan fakta, yang dicari adalah sosok untuk disalahkan. Tahun berlalu, tapi tuduhan gak berhenti. Kali ini, datangnya dari orang-orang terdekatnya. Beberapa mantan pasangan menuduh Marilyn Manson melakukan manipulasi psikologis, yaitu mereka mengaku dibuat merasa nggak berharga, dipuji di awal lalu perlahan direndahkan. Ada juga tuduhan tentang kotor berlebihan, yaitu dengan mengatur cara berpakaian, membatasi pertemanan, mengisolasi diri dari keluarga, lalu adanya kekerasan emosional dan ancaman, kemudian ucapan yang merendahkan. Dan yang paling serius adalah tuduhan kekerasan fisik. Sekarang semua potongan terlihat menyatu. Nama provokatif, panggung seperti ritual, musik yang disalahkan, dan tuduhan pribadi. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi kebetulan. Mereka percaya ini adalah sifat aslinya. Tapi di titik ini, satu hal yang harus diluruskan. Semua tuduhan ini belum bisa dibuktikan secara hukum. Gak ada putusan final yang menyatakan bahwa Marilyn Manson bersalah. Artinya, kita masih berada di wilayah tuduhan dan persepsi publik. Dan mungkin itulah sebabnya yang membuat namanya nggak pernah hilang. Dia hidup di antara seni dan kecurigaan, di antara simbol dan tuduhan. Apakah dia hanya seniman atau sesuatu yang sengaja disamarkan? Jawabannya tergantung seberapa jauh
kita mau membedakan cerita dan kenyataan.